haleluya. Salam jumpa pemirsa, diberkati Tuhan. Satu sukacita tersendiri kembali bagi saya Gilbert Lumoindo untuk ada di antara pemirsa sekalian dalam program kita Berita Hati, karena memang hati kita harus diterangi di stasiun televisi kebanggaan kita ANTV. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari saya ada di tempat yang sangat spesial. Saya ada di ketinggian 670 meter di atas permukaan laut, dan ini adalah Gunung Tabor, saudara-saudara, atau biasa disebut sebagai Gunung Transfigurasi. Karena disinilah murid-murid Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat Yesus berubah rupa. Dan secara khusus saya ada di reruntuhan bangunan abad ke-16-17, yaitu bernama Benedictine Chapel, saudara-saudara, yang di abad ke-16 dan 17 dibangun untuk mengenang peristiwa transfigurasi Yesus berubah rupa di hadapan jemaatnya. Nah, di belakang saya adalah gereja yang dibangun tahun 1938 oleh seorang arsitek terkenal Italia yang bernama Antonio Barlucci. Dan dia bangun gereja ini dalam 3 bentuk, seperti kayak 3 kemah, 3 tenda. Satu yang besar untuk Yesus, sebelah kiri untuk Musa, dan sebelah kanan untuk India. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau mengajak saudara pada salah satu ibadah yang begitu menyentuh hati saya. Karena setiap kali saya di Gunung Tabor, saya merasakan betul betapa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, terlalu rugi kalau saudara tidak mengikuti ibadah dan sekaligus menikmati pemandangan gereja yang sangat luar biasa di Gereja Transfigurasi di Gunung Tabor. Mari ikut saya selanjutnya, mari. Saya cinta Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan bawa kita ke Gunung Tabor. Ya cinta Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama, katakan haleluya, 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 haleluya. Betapa bahagianya kami ada di tempat ini pada saat sore hari ini, Tuhan. Tuhan boleh bawa kami ke Gunung Tabor. Buat sebagian kami ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Tetapi buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Di sini kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berbicaralah, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita percaya, katakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di gereja yang indah yang dibangun tahun 1938 oleh seorang arsitek Italia yang bernama Antonio Barlucci, yaitu gereja Transfigurasi. Ada peristiwa apa di sini? Kalau kita mengacu kepada tema kita Deeper and Intimate, maka hari ini saya mau bagi kunci yang kedua, the second key, yaitu belajar dari pengalaman Tabor. 6 hari kemudian. 6 hari setelah apa? 6 hari setelah Yesus bertanya, menurut kata orang, siapakah aku ini? 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Gunung Tabor, gunung ini. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang.
Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ayat 4, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Ayat yang ke-6, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ayat yang ke-8, dan ketika mereka mengangkat kepala mereka, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Ayat 9, kalau saudara Alkitab baca bersama-sama. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus harus berubah rupa. Selama ini mereka pikir Yesus penolong, Yesus buat mujizat, Yesus ini, Yesus ini. Sampai mereka lihat Yesus wajahnya bersinar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita bisa belajar di Tabor ini? Kalau kita mau bicara tentang deeper and intimate, kalau kita mau bicara tentang lebih dalam dan lebih dekat dengan Tuhan, maka yang pertama, kita harus punya waktu sendirian dengan Yesus. Sama-sama bilang, saya harus punya waktu sendirian dengan Yesus. Kita selalu punya waktu untuk cari uang, kita selalu punya waktu untuk kepentingan dan kesenangan kita. Kita selalu punya waktu untuk hobi-hobi kita, tapi seringkali kita nggak punya waktu sendirian dengan Yesus. Nggak minta apa-apa, nggak mohon apa-apa, nggak berharap untuk apa-apa. Lord, I just want to see you. Lord, I just want to feel your touch. Lord, I just want to hear your speak to me. Tuhan, saya cuma mau dengar Engkau bicara buat aku, Engkau ngajar aku, Engkau bimbing aku, Engkau kuatkan aku. Amin. Waktu sendirian dengan Yesus membuat kita tenang. Sama-sama bilang membuat kita tenang. Kadang-kala kita udah gak punya waktu untuk Tuhan. Kita sibuk nonton TV, kita sibuk ini, kita sibuk ini. Kesibukan membuat kita stres, kesibukan membuat kita tertekan. Tetapi kedekatan kita dengan Tuhan membuat hal-hal yang indah. Sama-sama bilang sendirian dengan Yesus. Itu sebabnya perjalanan ke tanah perjanjian ini adalah perjalanan yang luar biasa. Salah satunya kita mau punya waktu bersama Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, apa yang harus kita belajar di Tabor ini? Yesus harus berubah rupa. Selama ini mereka pikir Yesus penolong, Yesus buat mujizat, Yesus ini, Yesus ini. Sampai mereka lihat Yesus wajahnya bersinar. Amin. Sama-sama bilang Yesus harus berubah rupa. Kadang-kadang kita pikir Yesus cuma pesuruh kita, Tuhan buat ini, Tuhan buat ini, Tuhan buat ini, Tuhan buat ini, Tuhan buat ini. Kapan kita bilang, Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. Amin. Kita harus melihat Yesus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja dan segala Raja. Kalau Yesus berubah rupa di depan kita, nggak ada yang kita takutkan. Amin. Nggak ada yang kita khawatirkan. Nggak ada yang membuat kita panik. Saya percaya Yesus, saya hebat. Singa muda boleh merana kelaparan, kata Daud. Tapi orang yang berharap Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Sama-sama bilang Yesus, saya hebat. Sama-sama bilang Yesus, saya nggak ada tandingannya. Sama-sama bilang Yesus bisa buat apa saja buat saya. Amin. Wajahnya bersinar, sama-sama bilang sama saya bersinar. Jadi pelajaran pertama, kita harus punya waktu sendirian dengan Yesus. Pelajaran kedua, Yesus harus berubah rupa di hadapan kita. Yang ketiga, kita harus mendengar dan dengar-dengaran dengan Yesus. Petrus banyak mau ngomong, Tuhan, kami mau buat 3 tenda, Tuhan kami mau ini, kami mau ini, kami mau ini. Tiba-tiba dia dapat teguran. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kadang-kala kita mau Tuhan dengar kita. Tuhan, saya akan banyak masalah. Tuhan, saya akan banyak persoalan. Tuhan, saya akan banyak pergumulan. Mau nggak kita sekarang? Tuhan, speak to me.
Tuhan berbicaralah buat saya. Amin. Kalau ada masalah, nggak usah sibuk. Tuhan, saya kan masalahnya begini. God knows. Sama-sama bilang Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu nggak yang kita pikirkan? Tuhan tahu nggak masalah kita? Tuhan tahu nggak kesedihan kita? Pertanyaan saya, kita tahu nggak yang Tuhan pikirkan? Kita tahu nggak yang Tuhan mau? Kita tahu nggak apa yang Tuhan rencanakan? Oke, sekarang ada masalah. Iya kan? Kita tahu nggak di belakang masalah ini ada apa? Betul? Yang satu kita tahu, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Makanya hidup ini jangan pusing dengan, aduh tapi masalah saya begini, aduh masalah saya begini. Pokoknya saya tahu, Tuhan tidak pernah mempermalukan saya. Pokoknya saya tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Pokoknya saya tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dengarkanlah Dia. Amin. Jadi yang pertama kita harus punya waktu apa? Sendirian dengan Tuhan. Yang kedua apa? Yesus harus berubah rupa. Yang ketiga kita harus mendengar dan dengar-dengaran dengan Yesus. Amin. Persoalan dengan Yunus adalah dia mau buat apa saja yang dia mau buat. Kita ini kadang-kala pikir, kan saya beriman, pokoknya apa yang saya mau buat, saya tahu ini yang terbaik. Mulai hari ini, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Amin. Dan yang keempat yang menarik perhatian saya, ayat yang ke-9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, sama-sama bilang sama saya, turun gunung. Artinya gini, ada waktunya kita bersama dengan Yesus. Itu antara between me and my Father. Amin. Tetapi kemudian setelah saya ketemu Tuhan, saya turun dari gunung. Itu between me and the people. Bisa nggak kita jadi saksi Tuhan? Amin. Kita pulang dari tanah perjanjian, bisa nggak orang lihat? Iya ya, mama dan papa sekarang berubah ya. Mama dan papa sekarang manis gitu ya kan? Iya ya, suami saya berubah ya. Iya ya, kakak saya berubah ya. Iya ya, bos saya di kantor berubah. Bisa nggak kita turun dari gunung? Amin. Jangan sampai pengalaman di gunung begitu indah, tapi turun dari gunung ngaco lagi, saudara-saudara. Artinya apa? Hari Minggu, wah kita bisa nangis nyembah Tuhan. Tapi hari Senin, bisa orang nangis ngelihat ditipu kita, saudara-saudara. Ya kan? Mulai hari ini, biarlah kita turun gunung. Artinya apa? Pengalaman kita bersama Yesus, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Alkitab bilang, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Itu yang saya sebut deeper, saya sebut intimate. Sehingga waktu kita nanti ngelihat foto-foto kita di Gunung Tabor, kita bukan cuma, langitnya biru ya, gerejanya bagus ya, tapi ada sesuatu yang lain. Iya ya Tuhan, saya harus punya waktu sendirian dengan Yesus. Saya harus melihat Yesus berubah rupa di hadapan saya. Saya harus senantiasa percaya dan dengar-dengaran pada apa yang Dia perintahkan. Dan saya harus senantiasa jadi saksi Tuhan dalam segala perkara. Banyak orang wah senang di jamaah Tuhan, tetapi kemudian pulang gereja misalnya, pulang ibadah, akhirnya sama lagi seperti hidup lalunya. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya sudah diberkati dengan apa yang sudah saksikan hari ini. Dan saya percaya betul berkat dari Gunung Tabor ini, karena kita belajar bagaimana kita harus sendirian dengan Yesus. Kita harus mengalami Yesus bukanlah sekedar, oh ya dia penyembuh saya, oh ya dia juru selamat saya, oh ya dia yang mati buat saya, tetapi dia berubah rupa, dia segala-galanya buat saya. Tanpa dia saya nggak bisa hidup, dan bersama dia saya cakap menanggung segala perkara. Dan di sini kita belajar, kita bukan hanya harus dengar dia, tapi juga harus dengar-dengaran. Ada banyak kali kita dengar Yesus, tapi mau-mau kita sendiri, tapi dengar dan dengar-dengaran, dan akhirnya kita harus praktekkan apa yang sudah kita tahu. Kita harus turun dari gunung. Banyak orang wah senang di jamaah Tuhan, tetapi kemudian pulang gereja misalnya, pulang ibadah, akhirnya sama lagi seperti hidup lalunya. Tetapi hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita dapat berkat spesial di tanah perjanjian di Gunung Tabor ini. Doa saya, setiap kita menerima pesan firman Tuhan dan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah ingin didoakan secara khusus, saya sedang ada di Gunung Tabor atau Gunung Kemuliaan atau Gunung Transfigurasi. Kalau sudah mau didoakan secara khusus, sudah boleh taruh tangan kanan sudah di dada. Saya tetap percaya
bahwa dari tempat ini ada berkat spesial buat tiap saudara. Saudara mau didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pemirsa sekalian yang hari ini menyaksikan program ini. Dari tanah perjanjian ini hamba ucapkan berkat dari puncak Gunung Tabor. Di dalam nama Yesus, mujizat, anugerah, pertolongan, kuasa Tuhan boleh terjadi. Sehingga setiap pemirsa sekalian menerima kekuatan, menerima damai sejahtera, menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara perhatikan baik jadwal-jadwalnya, karena selama beberapa minggu berturut-turut ini melalui stasiun televisi kebanggaan kita ANTV, di program Pelita Hati ini kita mengajak saudara dalam sebuah serial ke tanah perjanjian, ke ziarah di tanah perjanjian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara akan belajar banyak saudara-saudara untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara yang khususnya belum sempat ke tanah perjanjian, tidak apa-apa, minimal saudara dapat menerima berkat di tanah perjanjian, saudara bisa melihat keadaannya, dan saudara tetap bisa menerima hal-hal yang baik. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Tetap kuat, tetap semangat, biar hati kita diterangi dan pelita hati kita senantiasa terpancar kepada banyak orang. Haleluya.